Kamu yakin orang ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah keluarga Chu? Direktur Chu, tenang saja. Kalau tidak, beri aku 10 nyali sekalipun, aku tidak akan berani meminta Anda datang sendiri untuk menemui Tuan Chen ini. Dia adalah legenda di dunia tentara bayaran luar negeri yang dikenal sebagai si tukang jagal berdarah. Di kalangan bawah tanah, dia dijuluki Sang Maut. Di tangannya, segala masalah bisa diselesaikan. Kemampuannya sangat menakutkan. Semoga saja begitulah. 3 tahun. Akhirnya aku kembali lagi. Tuan Chen, di sini. Kami di sini. Ini ke si tukang jagal berdarah yang kamu maksud. Penampilannya yang kurus lemah ini, jangan-jangan kamu salah orang. Apa kamu sudah memastikan dengan jelas? Direktur Chu, dia benar-benar si tukang jagal berdarah. Datanya sudah aku periksa ulang 3 kali. Tidak mungkin salah. Kamu yang jadi majikan kali ini. Masih belum tentu, aku jadi majikanmu. Kalau mau bekerja untukku, harus lulus ujianku dulu. Kamu meragukan kemampuanku? Betul. Aku memang meragukanmu. Tuan Chen, jangan marah. Direktur Chu hanya belum tahu kemampuan Anda. Sama sekali tidak bermaksud menyinggung. Tolong beri kesempatan sekali lagi. Kerjasama itu dasarnya apa? Kepercayaan. Kepercayaan dasar saja tidak ada. Ngomong apa lagi? Kamu berhenti. Mau kerjasama atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Mau pergi juga boleh, asal kalahkan dulu bodyguard di belakangku. Kamu yakin mau menyuruh mereka menyerangku? Tentu saja. Kalau begitu, jangan banyak omong. Ayo, serang bersama. Bodyguardmu tidak tahan pukul juga ya? Tidak mungkin. Keempat bodyguard ini semua mantan pasukan khusus. Sudah bertahun-tahun mengawalku. Kemampuan mereka termasuk yang terbaik di industri ini. Masa iya dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah seperti ini? Kekuatannya sungguh menakutkan. Tuan Cheng, barusan saya tidak tahu diri. Maaf atas kelancangan saya. Mari kita bekerja sama dengan baik. Jangan so akrab denganku. Chow Fei, cepat bantu bujuk Tuan Cheng. Bagaimanapun juga, kita harus membuatnya tetap tinggal. Tenang saja, Bu Chu. Serahkan padaku. Tuan Chen, Tuan, jangan marah. Mari kita bicara lagi. Semua bisa dibicarakan, asalkan Tuan bersedia bekerja sama. Nona Chu bilang, uang jasanya bisa ditambah. Ditambah berapa? Bisa kita rundingkan. Oh ya, Tuan Chen, Tuan baru saja kembali ke Kota Jaya. Pasti paling ingin bertemu adik Tuan, kan? Saya tahu di mana dia. Saya akan segera antar Tuan ke sana. Silakan. Bertahun-tahun ini aku di luar negeri selalu dalam bahaya. Agar Wen tidak terlibat dalam bahaya, aku bahkan tidak pernah menghubunginya sekalipun. Sebagai kakaknya, aku benar-benar tidak bertanggung jawab. Kak Shen, adikmu sudah lulus kuliah. Di perusahaan ini, dia sudah magang selama 3 bulan. Cheng Wen, kamu bilang Huang Xiaoqiang menggoda kamu di area kantor dan sengaja menyulitkanmu. Benar. Rekan-rekan di tim sebelah melihatnya. Mereka bisa menjadi saksiku. Aku tidak tertarik dengan saksi atau tidak. Huang Xiaoqiang adalah keponakan Pak Huang. Kamu cuma magang biasa. Berani-beraninya minta aku menghukum Huang Xiaoqiang. Kamu siapa? Kak, Tenang, kakak sudah pulang. Ada apa ini? Boleh? Tahu Anda siapa? Aku kakaknya. Aku tadi di luar, sepertinya mendengar adikku di tempat kerja diganggu orang. Benar kan? Jangan bicara seperti itu. Karyawan di perusahaan ini banyak sekali. Huang Xiaoqiang tidak menggoda orang lain. Hanya tertarik pada adikmu. Bukankah dia juga harus introspeksi? Ada masalah apa dengan dirinya? Kamu. Meskipun Huang Xiaoqiang bertindak kurang tepat, apakah adikmu sama sekali tidak punya tanggung jawab? Di perusahaan ini ada banyak manajer. Kenapa hanya kamu yang dipukul, bukan orang lain? Bukankah kamu harus introspeksi? Apakah kamu sendiri punya masalah? Kamu berani memukul orang di perusahaan. Aku akan laporkan ke polisi.
Memukulmu kenapa? Kalau masih bicara satu kata lagi, aku akan melemparkanmu dari lantai atas. Ayo, pergi. Kakak bawa kamu pulang. Pekerjaan menyebalkan ini. Kalau tidak mau, berhenti saja. Kakak bisa menafkahimu. Wen-Wen, selama kakak tidak ada bertahun-tahun ini, kamu sudah banyak menderita. Kak, aku tidak menyalahkanmu. Pasti kakak yang paling menyayangiku. Bertahun-tahun ini, pasti kakak sibuk dengan urusan lain. Wen-Wen, kakak pasti akan membalas budimu dengan baik nanti. Wen-Wen, apa kamu yang pulang? Wen-Wen, ini temanmu. Kak Yao Yao, aku perkenalkan ya. Yang ini adalah Jiang Xiaofei, Kak Fei. Kalau yang ini akan aku perkenalkan dengan serius. Dia adalah kakak kandungku, Chen Fuxiang. Kak, yang ini adalah Kak Yao Yao. Dia tetangga kita. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu merawatku. Halo, terima kasih banyak atas perawatanmu terhadap adikku. Sebagai seorang kakak, meninggalkan adiknya tanpa kabar selama 3 tahun berturut-turut. Sekarang pulang. Karena di luar sana sudah tidak bisa bertahan lagi ya. Beberapa hal tidak mudah kujelaskan padamu. Tapi tetap saja, terima kasih banyak atas perawatanmu terhadap adikku selama aku tidak ada. Wen-Wen. Kudengar kamu sudah resign. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira dengan tidak masuk kerja bisa lepas dari genggamanku. Huang Xiaoqiang, jangan keterlaluan. Aku sudah mengundurkan diri. Kamu masih mau apa lagi? Mau apa? Tentu saja mau tidur sama kamu. Cewek yang gue suka mau kabur kemana? Kalian mau apa? Di siang bolong begini, masuk rumah orang sehematnya. Ada cewek cantik lagi nih. Ini, Ternyata ya. Dua-duanya sekalian. Aduh seru ini. Di siang bolong begini, masih ada hukum tidak? Hukum? Di Kota Jaya? Kakakku adalah hukum. kasih waktu 10 detik. Cepat pergi. Kalau tidak, mati. Kamu ini, kakaknya Chen Wen-Wen. Orang miskin juga. Ini ada 30.000. Ambil. Pergi sana. Kakaknya Chen Wen-Wen ini ternyata memang pengecut. Karena kamu sudah tahu diri, ya pergi. Pergi. Lu tahu nggak gue siapa? Berani-beraninya lu mukulin gue. Gue bakal lawan lu sampai mati. Bunuh dia sekarang juga. Bang, Hati-hati. bangsat. Ini. Aduh. Paman saya adalah Huang Xihai. Kalau kamu berani sentuh saya, paman saya pasti tidak akan membiarkanmu. Berani-beraninya mengganggu adikku. Aku belum cari masalah denganmu. Kamu malah datang sendiri. Ambilkan pisau. Kamu mau apa? Tentu saja mengulitimu hidup-hidup.
Aku mohon, lepaskan aku. Aku tidak berani lagi. Melepaskan. Bang, jangan. Kak, beri dia pelajaran sedikit saja. Sudah cukup untuk membelahku. Lihat kan adikku ini baik hati. Hari ini aku lepaskan kamu. Masa belum pergi? Pergi. Dasar sampah. Sungguh sampah masyarakat. Langsung ketakutan sampai ngompol. Memang pantas dijuluki jagal berdarah dingin. Tadi aku sendiri juga kaget. Biar aku yang bersihkan. Tadi kamu masih terlihat seperti lelaki sejati. Kamu baru saja kembali. Kalau ada yang perlu dibantu, bisa bilang sama aku. Tentu saja. Ini semua karena menghormati Wen-Wen. Ternyata dia orangnya dingin di luar, tapi hangat di dalam. Kak Shen, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu reuni kalian berdua, kakak beradik. Mengenai urusan Bapak Chu itu, bisakah Bapak mempertimbangkannya sekali lagi? Baik. Aku bisa memberinya kesempatan lagi. Tapi, beberapa hari ini, aku ingin menemani adikku. Untuk kapan akan menghubunginya? Aku akan hubungi kalian lebih dulu. Baik, silakan hubungi saya kapan saja. Kak, sini duduk. Kak, 3 tahun lalu saat kamu pergi, kamu masih seorang cendekiawan yang lemah lembut. Sekarang pulang, ilmu bela dirimu ini. Meski aku tidak tahu apa yang telah kamu alami, tapi pasti banyak menderita ya. Tidak terlalu menderita. Kita, kakak beradik ini, akhirnya bisa berkumpul lagi. Kamu mau makan apa? Kakak traktir. Selama ada kakak di sini, makan apapun, semua adalah makanan lezat. Kak, setelah kamu kembali, pernah hubungi Kalivia Putri nggak? Aku beberapa hari lalu melihatnya di gedung Beiyin. Dia sepertinya kerja di sana. Dulu itu, semua orang bilang, kalian berdua adalah pasangan yang serasi bak dewa. Livia Putri, perjalananku ke luar negeri kali ini ada urusan khusus yang harus kulakukan. Kamu harus menungguku. Tunggu aku kembali. Tunggu aku kembali. Aku akan datang membawamu ke pelaminan. Baik. Berapapun lama waktunya, aku pasti akan menunggumu kembali. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ya. Kamerat Chen Fusheng. Misi kali ini sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati dan jaga keselamatan. Baik. Dia pasti jadi lebih cantik dari dulu. Kak, sepertinya kamu masih belum bisa melupakan Kak Livia Putri ya. Kurasa dia juga pasti sedang menunggumu. Cepat temui dia. Aku pergi dulu. Nak, kamu mau mengejar pacarmu ya? Semoga kamu bahagia. Semangat! Terima kasih. Livia Putri. Bubble tea, kesukaanmu. Terima kasih ya. Fusheng, apakah itu kamu? Fusheng, kamu ya? Livia Putri. Lama tidak bertemu. Livia Putri. Ini siapa? Dia itu. Dia temanku. Jangan lihat lagi. Kita kan sudah janji mau makan. Aku lapar. Ayo pergi. Santai saja. Kalau aku tidak salah tebak, kamu pasti mantan pacar Livia Putri ya? Bunga Mawar, apa kamu masih mau merebut kembali Livia Putri? Aku kasih tahu, tidak mungkin.
Livia Putri sekarang pacarku. Lihat penampilanmu yang melarat ini. Hidupmu juga tidak beres, kan? Aku ini Bintang Utara Corp, manajer departemen penjualan. Dengan apa kamu merebut Livia Putri dariku? Zhao Jun, jangan bicara lagi. Kenapa tidak boleh bicara? Aku harus buat dia tahu, dibandingkan denganku, perbedaannya sebesar apa. Dia tidak pantas untukmu. Bagaimana Livia Putri memilih siapa yang dia pilih? Itu haknya. Tapi kamu, kenapa kamu menginjak bungaku? Aku memang menginjaknya. Kamu bisa apa terhadapku? Mau apa lagi? Zhao Jun, jangan begitu. Tidak baik. Apa salahnya? Cuma bunga jelek. Si Chen, jauh-jauh dari Livia Putri. Mengerti? Tunggu dulu. Bocah, masih belum selesai. Lepaskan! Aku eksekutif di Bintang Utara Corp. Berani-beraninya kau sentuh aku. Berani-beraninya kau pukul aku. Aku lawan kau. Aduh, ampun, sakit. Masih berani sombong lagi. Aku tidak berani lagi. Lepaskan kakimu. Chen Fusheng. Zhao Jun, kamu baik-baik saja. Masih baik? Chen Fusheng, kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Dia yang mulai. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata orang seperti ini. Awalnya, aku merasa bersalah padamu. Jangan ganggu aku lagi. Kita sudah selesai. Ayo kita pergi. Pergi. Tuan Cheng, akhirnya aku menemukan Anda. Kamu buru-buru cari aku. Berarti krisis yang kamu hadapi sudah sangat mendesak. Betul. Makanya, saya harap Bapak segera ikut saya ke perusahaan. Di kartu ini ada 1 miliar. Sebagai tanda ketulusan saya. 1 miliar. Baik, kalau gitu, ayo kita pergi. Sudahlah, jangan lihat-lihat lagi. Menurutku itu jelas cuma akting. Masa 1 miliar? Dia berhak dapat sebanyak itu? Lagi pula, dia berani mukul saya hari ini. Ini tidak bisa selesai begitu saja. Kamu mau apa lagi? Saya dipukul orang. Kamu harus bantu saya balas dendam. Tugas baru, selidiki Persatuan Pegunungan Selatan. Bapak Cheng, silakan lihat dulu data ini. Yang mau menghadapimu adalah Persatuan Pegunungan Selatan. Benar. Persatuan Pegunungan Selatan, latar belakang mereka sangat misterius. Caranya kejam, di kota Jaya keluarga yang melawan mereka akhirnya sangat menyedihkan. Belakangan ini, mereka mengincar satu teknologi paten perusahaan kami. Ingin mendapatkannya, mereka sudah beberapa kali mengirim orang untuk menghubungi saya. Bahkan menggunakan cara ancaman. Kalau saya tidak menyerahkan teknologinya, mungkin selanjutnya mereka akan bertindak pada saya. Keselamatan saya pun tidak terjamin. Itulah sebabnya saya mengundang Bapak Chen. kemampuan Bapak Chen sangat luar biasa. Saya yakin pasti bisa melindungi keselamatan saya. Saya ingin tahu, apakah Bapak Chen bersedia menerima tugas ini? Tentu saja, tidak masalah. Bapak Chen memang bukan orang biasa. Kalau gitu, semoga kerjasama kita lancar. Bapak Chu, Anda memanggil saya? Bapak Cheng, sebelumnya, untuk menghadapi Persatuan Pegunungan Selatan, saya juga sudah merekrut banyak ahli. Saya harap Bapak Chen bisa saling menyesuaikan diri dengan mereka. Saya akan menyuruh Xiao Fei mengantar Anda berkenalan dengan mereka. Bapak Chen, saya akan mengantar Anda menemui mereka.
Orang-orang yang saya rekrut ini, satu persatu adalah orang-orang yang sulit diatur. Sangat keras kepala. Kebetulan, biar mereka yang memuji kemampuan Chen Fusheng ini. Semuanya, berhenti sebentar. Izinkan saya perkenalkan. Ini adalah Bapak Chen Fusheng. Sama seperti kalian, dia juga ahli yang direkrut dengan bayaran tinggi oleh Bapak Chu. Bapak Chen, ini adalah Rizky Ramadan. Dulu, di arena tinju bawah tanah, dia pernah memenangkan 13 gelar juara berturut-turut. Halo, Chen Fusheng. Kamu siapa? Berani-beraninya jabat tangan denganku. Dikasih muka malah nggak terima ya? Apa katamu? Mau digebukin ya? Bocah, main licik ya? Mau mati? Cuma segini. Apa? Kalian bertiga mau coba juga? Aku nggak percaya kamu sekuat itu. Saudara-saudara, jangan sampai merusak hubungan baik. Bapak Chen ini adalah algojo terkenal tangan berdarah. Barusan tadi, dia sudah sangat mengalah. Kalau tidak, mungkin kita semua sudah kehilangan nyawa. Apa? Kalian masih mau berkelahi? Direktur Chu, Bagaimana? Apakah Chen Fusheng lulus ujian? bukan cuma lulus, 4 orang itu dipukulinya sampai nggak bisa bangun, bahkan nggak sempat melawan. Benarkah? Chen Fusheng sehebat itu? Aku benar-benar dapat harta karun. Begini kamu bilang ke Chen Fusheng. Malam ini, suruh dia ikut aku ketemu orang dari Persatuan Pegunungan Selatan. Persatuan Pegunungan Selatan bertindak tanpa batas. Dulu, aku nggak berani ketemu mereka. Dengan janji sampingku, seharusnya lebih aman. Baik, Direktur Chu, aku langsung bilang ke dia. Orang yang akan kita temui sebentar lagi Adalah Tang Liuzi dari Persatuan Pegunungan Selatan. Orang ini sangat licik dan berbahaya. Nanti, kamu harus bertindak sesuai situasi. Mengerti? Tenang saja. Karena saya sudah menerima pekerjaan ini, pasti akan melindungi keselamatanmu. Baik, ayo pergi. Dan Liuzi seharusnya segera tiba. Setiap kali, dia selalu muncul terakhir. Sengaja meningkatkan statusnya sendiri. Padahal, ini di wilayah orang lain. Tapi kepercayaan diri dan sikap santainya Justru membuatku merasa tempalah sesuatu. Rasa aman yang kuat. Directeur Chu, maaf, datang terlambat. Sungguh minta maaf. Hey, anak muda. Tempat ini, apakah pantas diduduki oleh seorang bawahan sepertimu? Cepat pergi dari sini. Dengar tidak? Tahan dulu. Ini wilayahnya. Jangan gegabah. Ada masalah? Nggak terima. Kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Aku anggota Persatuan Pegunungan Selatan. Aku bunuh kau. Diam saja ngapain? Bunuh dia.
Cuma segini. Kau tadi bukan so jago sekali. Jangan pukul lagi, jangan. Aku tahu salah. Tahu salah. Tebal benar muka kau. Tanganku sampai sakit memukulmu. Sekarang, kau bisa berbisnis dengan baik bersama Bapak Chu. Aku tunggu di luar. Kalau kau berani berniat jahat atau punya pikiran licik, aku akan menyayat-nyayat kau. Mengerti? Mengerti. Sudah begini. Mana berani aku. Aku pasti bicara baik-baik dengan Bapak Chu. Kalau begitu, Bapak Chu, aku tunggu di luar. Ada apa-apa, panggil saja. Ternyata dia kerja di sini. Mana Jede? Ada keributan di ruang VIP depan. Pelayan sampai dipukul. Cepat atasi. Saya manajer di sini, Lu Yao. Kalau pelayan saya ada yang salah, saya minta maaf untuknya pada kalian bertiga. Mohon dimaklumi. Ini jauh lebih oke daripada tadi. Pelayan itu cantik banget. Lihat saja, udah bikin suka. Cantik banget. Minta maaf? Boleh juga. Minum gelas ini. Beres urusannya. Ayo, minum. Ayo, minum. Oke. Tolong tamu, jaga sikap. Keras juga ya. Dia masih aja pura-pura. Kamu pakai baju kayak gini, kan buat goda cowok. Pura-pura suci dan mulia apa? Berani mukul saya? Saja. Masih perawan yang gigih. Saya justru suka yang kayak gini. Cukup berani. Lepasin saya. Lepasin saya. Tolong, lepasin saya. Tolong. Aduh. Kamu. Kamu baik-baik saja? Lu siapa sih bangsat? Gangguin urusan gue. Lu tahu siapa gue? Siapa lu bangsat? Coba ceritain. Gue orang Qinglong Tang. Di kota Jaya ini. Mana ada yang gak kenal? Nama besar, Qinglong Tang. Qinglong Tang itu organisasi bawah tanah terbesar di sini. Cara mereka kejam sekali. Kita nggak bisa lawan mereka. Gimana nih? Gimana bocah? Udah takut kan? Cepat sujud minta maaf ke gue. Terus biarin cewek ini tinggal nemenin gue. Baru gue pertimbangin buat ngasih lu nyawa anjing lu. Sujud. Sujud sana. Qinglong Tang. Itu apaan sih? Gak pernah denger. Berani banget lu. Berani mukul orang, Qinglong Tang. Lu gak mau hidup lagi. Bangsat, mati aja lu. Gue udah mukul. Terus mau gimana? Bantuan. Boka, tadi kan sok jago. Sekarang gue mau lihat, masih bisa sok jago nggak? Bung, serang dia. Sial, ngapain masih bengong? Bunuh dia. Ini semua gara-gara aku. Jangan sakiti dia. Hal seperti ini nih, seharusnya biar kami para pria yang menanganinya. Terlalu lemah ya. Ada orang lain. Jangan mendekat. Kak, ampun.
Terima kasih ya. Selama ini, Wen banyak terbantu karena perawatanmu. Aku belum sempat berterima kasih padamu. Itu hal kecil saja, bukan apa-apa. Ini nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa nanti, hubungi saya kapan saja. Pacu. Kamu kenal Fusheng? Fusheng temanku. Kalian sudah saling kenal, berarti kalian juga temanku. Tempat ini campur aduk, tidak cocok untukmu. Coba pertimbangkan kerja di perusahaanku. Gajinya 2 kali lipat. Fusheng, ayo kita pergi. Kapan jadi akrab banget? Oh iya, saran Pak Chu itu, kamu bisa pertimbangkan baik-baik. Chuyan dan Chen Fusheng begitu akrab. Jangan-jangan dia pacarnya. Ngapain lihat-lihat aku? Ada apa di wajahku? Dulu nggak sadar. Sekarang baru ngerasa kamu lumayan ganteng. Tentu saja. Waktu kuliah dulu, aku itu idola kampus. Kamu mau apa? Aku lihat kamu juga lumayan cantik. Oh iya, ada satu hal lagi yang mau ku kasih tahu. Besok kakakku pulang. Kamu harus hati-hati. Kakakmu, kakak kandung. Terus kenapa harus hati-hati sama dia? Kakakku selalu nggak satu hati denganku. Dia mau jual patennya ke Persatuan Pegunungan Selatan. Dia nggak bakal ganggu aku. Sekarang, kalau dia tahu keberadaanmu, aku takut dia bakal berbuat sesuatu padamu. Oke, karena dia kakak kandungmu, aku nggak bakal bunuh dia. Nyonya Chu, sudah sampai. Tunggu dulu. Ada lain? Malam ini kamu nginep di rumahku aja. Ini kan pertama kali kita ketemu. Kurang baik deh. Kamu mikir apa sih? Aku takut orang-orang Persatuan Pegunungan Selatan datang balas dendam malam ini. Aku cuma mau kamu jagain aku dari dekat aja. Oh gitu. Kirain kamu tergoda sama ketampananku. Mimpi kali. Mimpi aja. Lama tidak berjumpa. Adik. Kamu mau apa di rumahku? Aku ke rumah adikku sendiri. Perlu izin orang lain. Ini siapa? Namaku Chen Fusheng. Aku bodyguard pribadi baru, Nona Chuyan. Kamu itu siapa? Berani-beraninya mau salaman sama aku. Adik, aku rasa kita perlu bicara baik-baik. Kamu mau apa? Kamu tadi ngomong kasar ke aku ya? Iya, gua ngomong kasar ke elu. Mau ngapain? Berani-beraninya mukul gue. Kamu berani mukul aku? Nyuri-nyuri nyerang. Gimana dengan kamu? Lain kali ketemu aku, bicara yang sopan. Nanti gua bikin kamu jadi Kasim beneran. Kamu tunggu aja. Cepat, minggat! Bokap brengsek. Kamu tunggu aja. Gua nggak bakal lepasin kamu.
Kamu duduk dulu sebentar di sini. Aku mau mandi dulu. Mandi? Mandi. Ini maksudnya apa? Malam-malam begini pakai baju kayak gini. Sengaja menggoda aku. Chen Fusheng. Malam yang panjang daripada nganggur. Daripada cerita dong soal pengalamanmu di luar negeri. Nggak ada yang perlu diceritakan. Kalau gitu, kita lakukan hal lain aja. Fusheng, dadaku tiba-tiba sakit. Bisa nggak kamu pijitin? Chuyan ini, dulu kan dia anggun banget. Sekarang kok jadi aneh gini? Pasti ada yang nggak beres. Ada masalah. Kalau nggak ada urusan lain, aku duluan tidur ya. Dah kayak gini aja, dia masih bisa tahan juga. Kayaknya dia orang yang bisa diandalkan. Halo. Chen Fusheng. Besok pagi jam 10. Kamu pergi ke Mall Citra Indah. Lina Kurnia akan menunggumu di sana. Oke. Kemarin, kan kita sudah janji untuk ketemu di lantai 6, nomor 69. Aku benar-benar nggak tahu siapa yang mereka atur untukku. Mau kemana? Bajunya belum selesai dipilih. Ternyata benar sih dia. Dunia ini kecil banget. Kak Budi, aku lihat Chen Fusheng. Dia ada di lantai 3 Mall Citra Indah. Cepat suruh dia datang ke sini. Kamu lagi nelfon siapa? Apa kamu mau nyari orang buat balas dendam sama Chen Fusheng? Urusan ini bukan urusanmu. Coba bajumu sana. Jangan nganggur di sini. Aku nggak izinkan kamu balas dendam sama dia. Dengerin aku. Urusan kamu sama dia sampai di sini aja. Konflik sebelumnya udah cukup. Lupakan saja. Apa kamu masih ada perasaan sama dia? Waktu itu, aku sampai dipukulin sama dia. Sekarang kamu seru aku nelen ludah lagi. Apa aku masih bisa dibilang laki-laki? Ini pasti Lina Kurnia ya? Ciri-cirinya cocok juga. Chen Fusheng. Chen Fusheng. Cepat pergi dari Mall Citra Indah. Zhao Jun nyari orang buat ngerjain kamu. Kalau nggak pergi sekarang, nggak akan sempat. Chen Fusheng, dengarkan aku. Orang yang dicari Zhao Jun kali ini adalah Budi Santoso dari Qinglong Tang. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Oh, Budi Santoso. Aku kira siapa? Chen Fusheng tidak menyangka ya. Akhirnya jatuh ke tanganku. Zhao Jun, cepat bawa mereka pergi. Jangan berkelahi, oke? Bisa bicara baik-baik. Tidak perlu sampai ribut seperti ini. Livia Putri, hal lain akan aku turuti. Tapi dendam terhadap Chen Fusheng hari ini harus kubalas. Kak Budi, orang inilah yang memukulku tadi. Asal Kak bantu menghajarnya, uang rokok untuk kawan-kawan tidak akan kurang. Apa? Kamu mau membelanya? Kak, ternyata Kak. Mana berani aku melawan Kak. Kalau tahu dari awal Kak yang datang, mati pun aku tidak akan berani datang. Salah paham, salah paham. Kak Budi, ini bagaimana? Dia cuma orang kampungan. Kamu salah orang kali. Dasar mata buta. Kak, gue berani kau langgar. Kau mau bunuh gue ya? Cepat minta maaf sama Kak gue. Kalau tidak, kulitmu kucabik. Kak Budi, masa si dia itu bos lo? Salah orang kali. Ngomong kosong. Masa gue salah kenal orang? Cepetan minta maaf ke kakak gue.
denger nggak? Kak Chen, gue salah. Maaf. Pergi sana. Bang, kan salah pahamnya udah selesai. Kalau gitu, gue pergi sana juga. Wah, hebat sekali ya si jagal berdarah yang terkenal. Ternyata cuma bisa nakutin preman-preman kecil. Atasan menyuruhmu menemuiku. Memangnya ada tugas apa? Bicaralah langsung. Atasan bilang, menyuruhku membantumu menghadapi Persatuan Pegunungan Selatan. Jadi asistenmu. Tapi, di dalam organisasi, aku selalu juara dalam pertarungan. Mengalahkan banyak rekan, baru jadi agen andalan. Menyuruhku jadi asistenmu. Aku nggak terima. Terus gimana? Baru mau terima? Kalau mau aku terima, kecuali kamu bisa kalahkan aku. Aku cuma nurut sama yang kuat, biar aku nurut sama perintahmu. Kecuali kamu bisa kalahkan aku. Sesederhana itu. Sederhana. Kamu tahu siapa aku? Aku dijuluki mata pisau agen, menguasai teknik bela diri dari 13 negara. Bahkan pelatih setan Listio pun pernah kukalahkan. Masih bilang sederhana. Tentu saja sederhana. Bagus, cukup berani. Tapi belum cukup. Ayo kita tambah taruhannya. Taruhan apa? Kalau kamu menang, aku akan nurut dan jadi bawahanmu. Kalau kamu kalah, urusan Persatuan Pegunungan Selatan nanti aku yang pegang. Setiap ketemu, kamu harus panggil aku kakak. Bukan. Besar. Lagi liatin mana? Ini kan mal. Yakin mau berantem di sini? Dimanapun sama saja. 3 jurus saja sudah cukup untuk menjatuhkanmu. Lincah kayak belut. Jangan cuma ngeles. Oke. Berani-beraninya menendang pantatku. Barusan aku cuma pakai sepertiga tenaga. Kayaknya kamu perlu diberi pelajaran. Dua gelang ini beratnya total 30 kg. Akan kutunjukkan kekuatan asliku. Kalau begitu, aku pakai gelang ini, lalu bertarung denganmu. 2 gelang khusus ini sudah 10 tahun aku pakai. Baru terbiasa. Baru bisa mengendalikan kekuatanku dengan leluasa. Kamu belum pernah memakainya. Ditambah lagi, beratnya 30 kg ini bukannya cari malu sendiri. Cuma 30 kg saja. Bahkan tanpa menggunakan kedua tangan, kamu tetap bukan lawanku. Nanti kamu akan tahu. Alasan kamu bisa menjuarai turnamen bela diri itu karena aku tidak ada di sana. Kalau aku ada, kamu cuma bisa jadi juara kedua. Sombong sekali. Sudah menyerah. Kamu terlalu kejam ya. Berani-beraninya kamu merabaiku. Lalu kamu pikir aku ini julukan jagal berdarah, cuma omong kosong? Dengan gelang seberat 30 kg, masih bisa mengalahkanku. Kamu memang hebat. Kamu benar-benar jago. Ajarin aku dong. Mau jadi muridmu. Aku tidak berniat menerima murid.
Ah, jangan dong, jangan. Jangan begitu dong. Aku tetap mau jadi muridmu. Ajarin aku ya. Ini nomor teleponku. Kalau ada apa-apa, call aku kapan saja. Guru, dah. Kamu tadi pagi pergi kemana? Ketemu teman. Kamu buru-buru memanggilku. Apa Persatuan Pegunungan Selatan sudah bergerak? Orang ini namanya Frankie Darmawan. Anggota inti Persatuan Pegunungan Selatan. Menurut kabar, dia hari ini sudah sampai di Kota Jaya. Selanjutnya, mungkin akan ada pembalasan yang lebih ganas. Tenang saja. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Frankie Darmawan. Ini karena bawahan tidak mampu. Sudah sekian lama, belum juga bisa menangkap Chuyan. Bodoh. Bahkan seorang pengawal kecil di samping Chuyan saja tidak bisa diatasi. Sampai harus aku yang turun tangan sendiri. Frankie Darmawan. Ini karena bawahan tidak mampu. Mohon Frankie Darmawan, beri saya kesempatan terakhir. Dian Salim. Bunuh seseorang untukku. Datanya akan dikirim nanti. Besok jam segini. Aku tidak ingin mendengar kabar dia masih hidup lagi. Frankie Darmawan, tenang saja. Cuma seorang pengawal kecil. Kalau aku Dion Salim yang turun tangan, dia pasti mati. Kak Shen. Gerakan yang kamu gunakan untuk menjatuhkanku kemarin. Luar biasa sekali. Kapan-kapan? Ajari kami dong. Iya Kak Chen, kemarin aku pulang dan menganalisisnya sepanjang malam. Semakin kupikir, semakin tak masuk akal. Tunggu sebentar. Akan kuajarkan beberapa gerakan mematikan. Dijamin kekuatan tempur kalian akan meningkat 3 kali lipat. Benarkah? Hebat. Terima kasih, Kak. Kak Chen, cepat ke kantor Direktur Chu. Putra sulung datang mencari masalah dengan Direktur Chu. Chu Xin datang. Ya, Chu Xin adalah putra sulung. Tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Tunggu ya, nanti aku kembali untuk mengajari kalian. Oke. Tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, grup Chandra kita bagi 2. Kontrak ini tidak bisa kutanda tangani. Chuyan, tolong kamu sadar diri. Akulah putra sulung keluarga Chu. Grup Chandra seharusnya memang diwariskan kepadaku. Hanya karena kakek pilih kasih, barulah kamu yang mengelola grup ini. Sebaiknya kamu tanda tangani dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak berbaik hati. Kamu mau tidak berbaik hati kepada siapa? Aku kasih waktu 3 detik. Segera minggat dari sini. Lagi-lagi kamu, bocah sialan. Masalah kemarin belum selesai kuhitung denganmu. Kamu kira hari ini aku tidak akan bersiap? Ku beritahu kamu, kedua orang ini hari ini khusus disiapkan untukmu. Kamu kira aku hari ini tidak akan siap? Aku kasih tahu, 2 orang ini hari ini khusus disiapkan untukmu. Chu Xin, ini kantorku. Bawa orangmu pergi sekarang. Kenapa? Khawatir dengan pacarmu? Baik, tanda tangani kontrak ini. Aku akan lepaskan dia. Mimpi! Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kenapa? Ketakutan sampai bengong. Kamu pikir bisa sedikit ilmu bela diri lalu hebat? Dengar ya, orang seperti kamu, aku cari 2 orang biasa-biasa saja. Bisa menghancurkanmu seperti semut. Kamu tendang selangkanganku lagi. Serang dia. Hajar sampai mati. Benar-benar sampah. Cepat minggir. Saat dia lewat di sampingku, kenapa aku merasakan hawa dingin? Seperti aura pembunuh. Saat dia lewat di sampingku, kenapa aku merasa ada hawa dingin? Seperti aura pembunuh. Memukul orang itu melelahkan ya. Puxem, terima kasih. Kamu bayar, aku lindungi kamu. Ngapain harus berterima kasih? Hanya hubungan sewa menyewa. Kenapa?
Kamu mau ada hubungan lain? Tidak baik, ada aura pembunuh. Kamu mau apa? Kamu sembunyi yang baik. Aku akan kembali setelah menangani si pembunuh. Wah, anak muda. Kamu lumayan juga ya. Tapi kalau sudah berurusan dengan Dion Salim, kamu tetap tidak bisa lolos dari kematian. Wah, anak muda. Bisa-bisanya membuatku rugi. Tapi tadi itu cuma pemanasan, pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rasakan keputusasaan. Itu tadi cuma pemanasan. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rasakan keputusasaan. Katakan, apa kau dikirim Frankie Darmawan? Dia ada di mana? Hei, kau cukup pintar juga. Tapi kau takkan pernah jadi lawan Persatuan Pegunungan Selatan. Kau memang kuat. Tapi Persatuan Pegunungan Selatan bukan sesuatu yang bisa kau guncang. Sedangkan Frankie Darmawan, aku juga tidak tahu di mana dia. Tapi dia selalu punya 2 rencana cadangan. Saat ini juga, dia pasti sudah mendapatkan rahasia yang bisa membunuhmu. Fu Sheng, kata-kata terakhir Dion Salim, apa maksudnya? Jenis rahasia apa? Sial. Wen sendirian di rumah. Halo, Lina. Bantu aku cari tahu di mana adikku. Sudah aku cari. Aduh, Frankie Darmawan bawa orang ke rumahmu. Apa? Halo, Lina. Tolong cari tahu di mana adikku. Sudah aku cari. Sial. Frankie Darmawan bawa orang ke rumahmu. Apa? Ada apa, Fu Sheng? Terjadi apa? Adikku dalam bahaya. Situasi di sini kuserahkan padamu. Chen Fusheng. Tak kusangka. Bahkan Dion Salim pun gagal membunuhmu. Kau punya orang dalam di Chu Group ya? Itu tidak penting. Adikmu sekarang ada di tanganku. Jika tak ingin dia mati, datanglah ke perkebunan Gunung Hitam. Hanya kau sendiri yang boleh datang. Kak, cepat pergi. Mereka mau menyerangmu. Pergilah. Sungguh erat hubungan kalian ya, mengingat kalian begitu dekat. Akan kukumpulkan kalian berdua di bawah tanah. Kak. Frankie Darmawan di mana? Dengan kemampuanmu, Panta bertemu Frankie Darmawan, aku saja cukup untuk menghabisi kamu. Frankie Darmawan di mana? Hanya dengan kamu, Pantas menemui Frankie Darmawan, aku saja sudah cukup untuk menghabisi kamu. Serang mereka.
Hebat, benar-benar hebat. Takuduga orang-orangku, kurang dari 10 detik, sudah kau habisi. Tapi Chen, aku peringatkan kau, jika kau berani melangkah lagi satu langkah, aku akan bunuh adikmu. Kakak? Jangan bergerak. Jika bergerak lagi, aku bunuh dia. Chen, kau juga mengalami hari seperti ini. Aku beritahu kau, jika ingin adikmu selamat, segera berlutut dan sujud kepadaku. Dengar tidak? Kakak. Que suruh lu berlutut dan sujud. Apa lu nggak ngerti? Kakak. Tenang, kakak ada di sini. Baik. Tenang saja, aku di sini untukmu. Katakan, Frankie Darmawan ada di mana? Aku benar-benar tidak tahu. Status Frankie terlalu tinggi. Kecuali dia yang mau menemuiku. Kalau tidak, aku juga tidak bisa menemukannya. Jujur saja. Aku sudah jujur. Sekarang mana berani aku bohongi kamu. Heyo, aku antar kamu pulang dulu. Kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Nanti, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Kamu telepon suruh aku datang. Ada apa? Soal adikku yang diculik itu, kamu seharusnya sudah tahu ya. Selanjutnya, aku harap kamu bisa bertanggung jawab melindungi keamanan adikku. Baik, serahkan saja padaku. Aku baru saja menangani Dion Salim. Frankie langsung dapat kabar. Ada orang Frankie di dalam grup Chandra. Hanya saja, siapa ya kira-kira? Bima Santoso, minggir. Aku mau pulang. Lu Yao, baru saja gelap. Buru-buru apa sih? Di grup Chandra ada orang Frankie Darmawan. Cuma, siapa ya? Bima Santoso, minggir dulu. Aku mau pulang. Lu Yao, baru aja malam. Buru-buru amat sih. Mending, gimana kalau aku traktir makan? Lu Yao, ngapain dingin-dinginan gitu? Aku beneran suka sama kamu. Lihat, kamu kerja tiap hari capek banget. Mending, ikut aku. Hidup enak. Gak bakal kekurangan uang lagi. Bima Santoso, urusanku bukan urusanmu. Terus, kalau kamu nggak minggir sekarang, aku akan telepon polisi. Telepon polisi? Oke deh, telepon aja. Lu jauh. Kamu bikin aku makin suka. Aku nggak tahan lagi. Kamu ngapain? Lepasin! Lepasin! Lu siapa bangsat? Berani-beraninya ngerusak kesempatan gue. Kenal ya? Cepat pergi dari sini. Aku sabuk hitam karate. Bocah. Mau jadi pahlawan buat selamatin cewek. Kamu pantas. Kamu tunggu aja. Kamu baik-baik aja? Kakiku keseleo. Nggak apa-apa. Kamu ngapain? Kakimu kan terkilir. Aku pijitin ya. Oh, oke deh. Gimana? Sudah lumayan enak kan? Oh, enak. Sudah jauh lebih baik. Lihat, aku sudah bisa bangun dan jalan.
Sudah bangun? Aku buatkan sarapan untukmu. Sarapan mana ada yang seenak kamu? Pagi-pagi begini, siapa yang ngetok? Pintu apa? Aku yang buka pintunya. Kak Giao Giao. Wen. Kak Giao Giao. Aku bikin sarapan spesial nih, dibawain buat kamu. Makasih Wen. Itu... Kak Giao Giao. Wen. Kak Giao Giao, aku bikin sarapan spesial buatmu. Coba cicip. Makasih Wen. Itu... Kak, kamu kenapa ada di rumah Kak Giao Giao? Itu... Begini ceritanya. Pagi ini aku bangun terus haus, jadi mampir minum air. Minum air perlu ganti piyama. Dasar Chen Fusheng kau ini. Suruh aku jagain adikmu, tapi kamu malah kesini main perempuan. Keterlaluan sekali kau. Lina, jangan salah paham dong. Aku cuma bangun pagi, terus haus. Mampir minum air. Iya kan, Lu Yao? Oh, iya. Dia cuma mampir minum air. Aku percaya omong kosongmu. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Hari ini aku harus pergi ke Cusi untuk kerja, lapor diri. Kalian ngobrol dulu ya. Dik, jangan sampai kamu ikut-ikutan kakakmu. Dengar nggak? Kak Chen, kamu datang. Kak Chen, semalam nggak ketemu. Bahaya kan? Kemarin waktu aku pergi dari Cusi, Rizky Ramadan sama sekali nggak ada di tempat. Tapi bisa nanya kayak gini. Sepertinya mata-matanya dia. Bahaya apa yang bakal aku temui? Iya juga. Kak Chen jago sekali. Ngomong-ngomong, Kak Chen, di Kota Jaya ada pertandingan tinju bawah tanah. Hadiahnya gede banget. Waktu itu aku ikut aja bisa juara. Dengan kemampuanmu, pasti bisa sapu bersih semua. Gimana? Kita coba ikut. Dia sengaja ngejebak aku ke arena tinju. Pasti ada niat jahat. Tapi, masuk kandang macan, keluar dengan belah. Kebetulan bisa kita manfaatkan. Oke, kalau gitu kita berangkat sekarang. Ayo. Papa Chen yang dijuluki Dedi Prasetyo di atas ring ini. Asal bisa mengalahkannya, hadiahnya bisa sampai 600.000. Mau coba naik ke atas? Kenapa? Kamu sangat berharap aku naik ke atas ya? Ini kan karena percaya sama Papa Chen. Oke, kalau gitu aku coba naik ke atas. Frankie Darmawan. Gak nyangka, Chen Fusheng sebodoh ini bisa gampang banget ketipu. Kita aja gak perlu turun tangan. Dengan kemampuan Dedi Prasetyo, 10 jurus aja udah bisa ngalahin dia. Memang bodoh sih. Kasih tahu Dedi Prasetyo. Tunggu dulu. Selesaikan dengan cepat. Maksudnya apa? 3 detik. Aku bakal nalahin kamu. Cuma butuh 3 detik. Dasar kau, refleksmu cepat juga. Kasih sinyal ke Dedi Prasetyo. Jangan main-main lagi. Dasar kau. Ternyata kamu punya kemampuan. Tapi selanjutnya, aku nggak mau main-main lagi.
Aku bilang juga, kecepatan Dedi Prasetyo hari ini kok lambat banget. Ternyata pakai beban pasir di kaki. Bertarung biring pakai beban pasir. Sekarang beban pasirnya dilepas. Ini dia mau serius total. Kita pergi. Tak disangka Dedi Prasetyo tewas di tangannya. Rupanya kita meremehkan Chen Fusheng ini. Tapi tak perlu terlalu khawatir. Kalau bukan takut ketahuan polisi, kalian berempat bisa langsung menyerang. Hari ini pun pasti bisa membunuhnya. Sudahlah, mundur dulu. Tidak perlu terburu-buru. Cerdik juga. Kenapa? Kau mau menghalangiku? Betul. Hanya dengan kau. Belum cukup level. Oh ya? Tidak dicoba, mana tahu? Menarik. Anak muda, aku ingat kau. Hari ini, aku tak akan main denganmu dulu. Kita pergi. Si licik tua itu benar-benar licik. Kamu baik-baik saja, Fusheng? Sayang sekali, musang tua itu berhasil kabur. Oh iya, cepat masuk lihat. Apakah Rizky Ramadan masih ada di dalam? Dia kan mata-mata dari Persatuan Pegunungan Selatan. Ayo. Kabur. Urusan di dalam sudah kuserahkan pada Xiao Fei. Fusheng, hari ini kamu sudah membunuh begitu banyak anak buah Franky Darmawan. Aku rasa dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Kamu harus hati-hati. Gak apa-apa, aku malah takut dia tidak muncul. Kalau dia berani cari masalah denganku, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap ekor musangnya. Musang tua ini akan kugiring keluar sepenuhnya. Kenapa lagi kamu lihat aku? Karena kamu tampang. Fusheng, sebagai terima kasih atas bantuanmu, aku punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Ada apa? Gak ada apa-apa. Coba kamu lihat. Kontrak pengalihan saham Bintang Utara Corp. Ya, Bintang Utara Corp adalah anak perusahaan Grup Chandra. Hari ini, aku memberikannya sebagai hadiah untukmu. Mulai sekarang, ini milikmu. Lihat penampilanmu yang melarat ini. Kayaknya hidupmu juga nggak mudah ya. Aku ini manajer departemen penjualan, Bintang Utara Corp. Dengan apa kamu mau merebut Livia Putri dariku? Terima kasih. Livia, Putri, aku sudah berusaha keras untuk bisa memasukkanmu ke Bintang Utara Corp. Sebentar lagi ketemu Bos Kurnia. Tunjukkan yang terbaik. Baik, aku tahu kesempatan ini langka. Aku pasti akan menjaganya baik-baik. Kamu? Ada apa? Bos Kurnia, ini pacarku, Livia Putri. Dia baru saja bergabung dengan Bintang Utara Corp. Aku bawa dia untuk mendengarkan bimbingan Anda. Oh, begitu. Pakarmu cantik ya. Kebetulan, bos baru perusahaan akan datang. Kalian berdua turun ikut aku menyambut. Terima kasih, Bos Kurnia. Terima kasih banyak, Bos Kurnia. Nanti kita harus tunjukkan performa terbaik. Kalau sampai dilirik, Bos, langsung melesat karirnya. Eyo, pimpinan perusahaan semua keluar. Entahlah,
bos baru itu seperti apa rupanya? Mobil bos akan datang. Para pimpinan perusahaan semuanya keluar. Nggak tahu juga bos baru itu tampangnya kayak apa ya? Mobil bos mau datang. Selamat datang Bapak Chen untuk inspeksi di perusahaan. Selamat datang Bapak Chan. Kok bisa Chun Fusion? Nggak mungkin. Dia cuma anak miskin. Masa iya dia bos? Kalian berdua masih bengong aja ngapain? Cepat, siapa Bapak Chen? Halo Bapak Chen. Kebetulan banget ya. Bos kenal mereka berdua? Livia Putri, mantan pacarku. Kenapa? Kenapa dia yang jadi bos? Aku nggak terima. Wakil bos Santoso. Zhao Junja, berdasarkan kinerjamu belakangan ini, tidak memenuhi standar. Kamu dipecat. Hancur. Semuanya hancur. Aku udah kerja di sini 5 tahun. Baru aja naik jadi manajer. Semuanya hancur. Wah. Pak Chen, ini kantor Bapak. Peralatannya sudah dilengkapi semua. Kalau ada yang Bapak butuhkan, langsung bilang saja pada saya. Lumayan. Tak kusangka aku bisa jadi bos. Pak Chen, kalau kita kata hal lain, saya duluan ya. Gimana Fusheng? Kantor barunya gimana? Puas nggak? Puas. Tentu saja puas. Tapi, apa kamu tahu kalau Livia Putri dan Zhao Jun ada di perusahaan ini? Jadi baru kamu kasih perusahaan ini padaku? Iya, aku memang mau Livia Putri tahu. Dia nggak mau kamu, tapi aku malah rebutan mau. Ngomong-ngomong, Fusheng, sebenarnya hari ini ulang tahunku. Malam ini, aku pesan makan malam romantis. Kamu harus datang, ya. Tak kusangka hari ini, ulang tahun Chu Yan. Harus siapkan hadiah ulang tahun yang bagus untuknya. Mau lihat produk apa, Pak? Bisa saya bantu jelaskan? Kalung ini lumayan bagus. Keluarkan, biar kulihat. Sebentar ya. Kalung ini pasti cocok banget dipakai Chu Yan. Ini aja, bungkus ya. Baik. Wah, yang Master Huang, ada apa? Dia itu kakaknya Chen Wenwen. Oh, ternyata dia. Tenang, Yong Master Huang. Aku pernah latihan tinju. Aku yang pukulin dia buat kamu. Hai. Yang Master Huang, ada apa? Dia itu kakaknya Chen Wenwen. Oh, ternyata dia. Tenang saja, Yong Master Huang. Aku pernah latihan tinju. Aku yang akan menghajarnya untukmu. Yang Master Huang, kenapa? Bukannya kamu punya masalah sama anak ini? Memang ada masalah. Tapi bajingan ini sangat jago. Kamu mungkin bukan lawannya. Yang Master Huang, kamu tidak tahu seberapa hebatnya aku. Nanti lihat saja. Dengarkan aku. Baiklah. Hei kamu, untuk sementara aku lepaskan kamu. Pak, barang Anda. Sudah kami bungkus. Bayar pakai kartu. Baik, kartu Anda silakan disimpan. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Fusheng, kamu kenapa di sini? Aku cuma jalan-jalan. Cowok ganteng ini siapa? Pakarku. Lu Yao, kamu sembunyinya terlalu rapat ya. Kapan punya pacar? Sampai sahabat dekatku ini sama sekali tidak tahu. Hubungan kami juga baru saja kok. Kalian berdua sudah yang ini? Waduh, bahkan Lu Yao kami yang polos ini sudah direbut orang. Ayo pergi. Yang Master Huang, barusan kalau bukan karena kamu memaksa menarikku pergi, hari ini pasti sudah kubantu membereskan si bocah sialan itu. Tapi melihat karaktermu, masa mau menelan ludah begitu saja? Tentu saja tidak.
Tapi, untuk memastikan semuanya aman, jangan gegabah. Paman, bisa tolong carikan beberapa orang? Datang ke Mall Citra Indah. Aku mau menghajar seseorang. Om, bisa bantu cari beberapa orang? Datang ke Mall Citra Indah. Aku mau menghajar seseorang. Aku tidak akan mengganggu kalian. Berdua saja. Sampai jumpa lain kali. Luyo kami ini, pinggangnya ramping. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai dia capek. Diam! Kalau tidak pergi, mulutmu akan kujahit. Kalian mau apa? Itu dia. Jangan biarkan dia kabur. Cicin, kamu beruntung sekali. Jalan-jalan, ditemani 2 cewek cantik. Hari ini, aku akan menghancurkanmu. Ambil 2 cewek cantik ini untuk melampiaskan nafsu. Bagaimana ini? Kita malah ketemu Huang Xiaoqiang. Dia itu bajingan. Tenang, ada aku di sini. Cicin, tidak menyangka akan jatuh ke tanganku, kan? Aku ingin lihat, kamu masih berani atau tidak? Paulus Setanto, bukannya kamu bilang ingin memberinya pelajaran? Kesempatannya datang. Kau Cicin, ni nyangka ya, akhirnya bisa kena ke gue. Gue bakal lihat lo masih berani so jagoan apa enggak, sialan. Paulus Setanto, lo kan bilang pengen ngasih pelajaran ke dia. Nih, kesempatannya udah datang. Dengar ya, temen gue pengen latihan sama lo. Jangan lawan. Ntar gue bunuh lo, brengsek. Hei, si Chen. Katanya lu jago berantem. Tapi kalau cuma jadi sasaran pukul yang gak berani bales, ya gak seru dong. Siapa bilang gue nggak bakal balas? Bangsat, lo berani mukul teman gue? Tenang, yang Master Huang. Jangan buru-buru. Biar gue yang temani dia main. Bocah. Lu bikin gue penasaran. Sekarang gue bakal serius. Cuma segini. Lumpuhin dia. Masih berani so jagoan, brengsek. Nggak berani lagi. Nggak berani. Masih berani sok jago. Tidak berani lagi. Kakchen, ampuni aku. Mengampunimu. Sudah kuberi kesempatan padamu sebelumnya. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Angkat! Halo? Paman, Bagaimana urusannya? orang-orang yang kau bawa sudah dikalahkan. Aku sekarang di tangan Chen Fusheng. Apa? Suruh dia angkat telepon. Katakan. Oka. Aku tidak peduli siapa kau. Huang Xiaoqiang adalah keponakanku. Lepaskan dia segera. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jangan bilang itu keponakanmu. Bahkan Raja Langit sekalipun tidak ada gunanya. Boka. Kau berani. Tunggulah. Kakchen, pamanku, temperamennya tidak terlalu baik. Bagaimana kalau kau lepaskan aku dulu? Aku akan membujuknya untukmu setelah pulang. Lutut! Huang Xihai tampaknya adalah seorang pedagang. Sebenarnya, dia bergerak di industri abu-abu. Memulai bisnisnya bukan orang yang mudah. Menurutku, bagaimana kalau kita melepaskan Huang Xiaoqiang? Orang ini pasti tidak bisa dilepaskan. Tapi Huang Xihai ini, aku justru ingin bertemu dengannya. Huang Xihai terlihat seperti pengusaha, padahal bisnisnya bermula dari industri abu-abu. Dia bukan orang baik. Menurutku, lebih baik bebaskan Huang Xiaoqiang. Orang ini pasti tidak bisa dibebaskan. Tapi Huang Xihai, aku justru ingin bertemu dengannya. Berhenti. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh keponakanku. Paman, akhirnya kau datang. Dia itu! Dia yang memukulku! Tenan, Paman akan membelamu. Bocah, kau yang memukul keponakanku. Pukul dia.
ajar sampai mati. Bagaimana? Masih mau menyelamatkan keponakanmu? Jaga baik-baik keponakanmu. Jangan lagi memusikku. Jika ada lagi lain kali, aku akan menghancurkan keluarga Huangmu. Mengerti? Mengerti. Kalau begitu, cepat, nyala! Pergi. Lu Yao, pacarmu terlalu tampan. Chen Fusheng, ini semua gara-gara kamu. Bos. Dia mau ketemu kamu. Kamu siapa? Bos. Nama saya Zhao Jun. Saya kesini untuk minta tolong bos urusin seseorang buat saya. Saya mau bayar 100,000 yuan. 100,000. Kamu ketawa apa? 100,000? Lu anggap gue pengemis ya? Cepat pergi. Tunggu dulu. Bos, coba lihat. Maksud kamu apa? Bos, ini pacar saya. Cantik banget. Saya dengar bos. Suka wanita cantik. Asal bos mau bantu saya bisa suruh dia nemenin bos semalaman. Ayo bro, mari minum. Ayo. Tenang, siapa yang mau kamu hadapi? Serahkan saja pada saya. Bos, orang itu namanya Chen Fusheng. Chen Fusheng. Saya ingat. Tapi sebelum bertindak, saya mau ketemu dulu sama cewek di galeri foto HP kamu. Bos, gak masalah. Saya telepon dia sekarang. Telepon dia, tanya di mana dia. Bos tinggal kirim orang untuk jemput dia. Masih beberapa jam lagi sampai malam. Selain kalung itu, hadiah apa lagi yang cocok untuk Chu Yang? Chen Fusheng, Ada apa? aku ingin minta tolong padamu. Bisakah kau jangan memecat Zhao Jun? Dia mendapatkan pekerjaan ini tidak mudah. Kumohon. Zhao Jun sudah dipecat. Aku tahu. Ini pasti perbuatan wakil presiden direktur Guo yang bertindak sendiri. Kalau ini bukan keinginanmu, maka suruhlah dia kembali bekerja. Boleh? Urusan ini tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Tapi soal Zhao Jun dipecat, aku senang melihatnya. Livia Putri, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kau pasti Livia Putri ya? Zhao Jun menyuruh kami menjemputmu. Zhao Jun ternyata bergaul dengan kalian. Aku tidak mau pergi. Pergilah kalian. Nona Livia Putri, ini bukan urusanmu. Kalian mau apa? Lepaskan aku! Hei, anak muda. Ini urusan geng Qinglong. Jangan ikut campur. Nanti, awas, kau kehilangan kepala. Lepaskan aku! Hei, kamu! Geng Naga Hijau sedang urusan. Jangan ikut campur. Kalau tidak, awas kepala kamu. Lepaskan! Tolong! Aku bilang jangan ikut campur. Kamu tuli ya? Lepaskan aku! Aku anggota geng Naga Hijau, tahu? Kamu bilang tadi, kepala siapa yang harus diwaspadai? Lepaskan aku. Terima kasih ya. Aku salah. Kak, ampun. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Itu Zhao Jun. Zhao Jun menyuruh ketua kami untuk menangani seorang bernama Chen Fusheng. Sebagai imbalan, Zhao Jun berjanji akan membiarkan pacarnya menemani ketua kami semalam.
Zhao Jun benar-benar brengsek, tapi berani-beraninya mengirim orang untuk menyerangku. Dia benar-benar cari mati. Kamu pulang dulu. Aku akan pergi ke markas geng Naga Hijau. Oke. Ketua, aku mau bersulang untukmu. Tentang urusan menghadapi Chen Fusheng, sekarang aku mengandalkanmu. Tenang saja. Selama pacarmu melayaniku dengan baik, Chen Fusheng itu akan kuhancurkan dia untukmu. Ketua, gawat! Itu Chen Fusheng. Dia menyerbu masuk. Hei, anak muda. Kamu siapa? Ketua, itu dia. Dia adalah Chen Fusheng. Oh, Chen Fusheng, ya. Kamu berani sekali. Aku lagi nyari kamu di mana-mana. Kamu malah datang sendiri. Serang. Aku nggak percaya lo bisa nahan peluru. Nggak mungkin. Mana mungkin orang nahan peluru? Aku mohon. Aku salah. Kasih ampun nyawaku. Kasih ampun nyawaku. Kasih ampun nyawaku. Kok kamu belum pergi juga? Fusheng, aku ada sesuatu yang mau dikatakan. Fusheng, aku ingin bicara denganmu. Apa? Sebelumnya, aku yang salah. Maaf. Bisakah kita mulai lagi? Livia Putri. Ini siapa? Dia temanku. Waktu itu, di tempat yang sama ini, kamu tidak memilih aku. Dan sekarang aku ingin bilang padamu, Livia Putri, aku juga tidak akan memilihmu. Fusheng. Fusheng, kamu di mana? Aku kangen. Tunggu aku selesaikan beberapa kontrak ini. Aku temani kamu ya. Jangan kamu yang datang, nanti aku yang datang. Chu Yan! Kamu kenapa? Bom! Ada bom di kantor. Jangan panik dulu, aku segera ke sana. Akhirnya mangsa masuk perangkap. Chen Fusheng, bersiaplah menyambut yang sudah kusiapkan untukmu. Hadiah ini. Ada apa dengan Frankie Darmawan? Intuisi Chen Fusheng terlalu tajam. Dari balik kamera, dia bahkan bisa merasakannya. Tatapanku. Frankie Darmawan? Mungkin hanya perasaanmu saja. Kami mengawasinya lewat kamera. Mana mungkin dia tahu? Intuisiku tidak pernah salah. Barusan memang ada yang mengintai aku. Jaringan grup Chandra sepertinya sudah dikuasai musuh. Halo, Lina Kurnia, kamu di mana? Segera gunakan semua kekuatan yang kamu punya untuk mengambil alih jaringan grup Chandra. Jaringan grup Chandra sudah dikuasai musuh dan mereka memasang bom di dalam gedung. Diterima. Tugas akan diselesaikan. Yes! Sudah lama menahan diri, akhirnya ada pekerjaan juga. Aku kan ahli peledakan.
Chu Yen, kamu di mana? Pusheng, aku di lantai 6. Di sini ledakan di mana-mana. Aku sama sekali tidak bisa keluar. Jangan takut, aku akan menjemputmu. Jangan takut, aku datang. Aku akan membawamu keluar. Ayo. Mau pergi? Tidak semudah itu. Chen Fusheng, untuk memancingmu ke sini, aku sudah bersusah payah. Nikmatilah keputusasaan,mu. Gimana nih? Bom di mana-mana. Kita nggak bisa kabur. Tenang aja, mereka nggak mungkin di seluruh gedung ini pasang bom semua. Kita pasti bisa keluar. Ayo, berhenti. Santai aja. Di luar negeri, aku pernah alami situasi yang lebih berbahaya dari ini. Aku pasti bisa bawa kamu keluar. Aku percaya kamu. Siapa? Aku suruh kamu kendalikan jaringan, kok malah masuk sini? Jaringannya sudah aku serahkan ke orang lain. Aku masuk bantu copot bom. Kamu bisa copot bom juga? Julukanku si perusuh. Aku ini ahli copot bom profesional. Tenang, bom di sepanjang jalan sudah aku copot. Jaringan sudah kita ambil alih kembali. Bagus sekali. Kalau sudah nggak ada bom lagi, maka selanjutnya giliran kita yang menyerang. Ayo! Kendali kita atas jaringan Chu disabotase. Segera ledakkan semua bom. Jangan biarkan Chen Fusheng keluar. Ada apa? Bomnya nggak meledak. Sepertinya rencana A gagal. Eksekusi rencana B. Tak kusangka. Banyak sekali bahan peledak, tapi kau masih hidup. Tapi, Chen Fusheng, sejak kau menginjakan kaki ke gedung ini, kau sudah pasti akan mati. Inilah akibatnya kau berani melawan Persatuan Pegunungan Selatan. Tembak! Bagaimana ini? Mereka punya belasan senjata. Bahkan jika kita seekor burung gereja, kita akan jadi saringan. Siapa bilang kita tidak bisa menembak? Tapi kita tidak punya senjata. Kita bisa pakai ketapel. Dari mana dapat ketapel? Memang payudara Cuyan besar ya. Ini waktunya seperti apa lagi? Masih mikirin hal yang gak penting. Berikan tali tank topnya. Apa ini? Keren banget. Belajar yang benar deh. Perhatikan baik-baik. Tembak langsung saat mereka muncul. Sial, ini masih manusia. Beton aja nggak tahan sama pecahan keramik ini. Wah, gue kagum banget. Ini luar biasa. Wah, kamu tangkap peluru pakai tangan.
Aduh, gue mati. Fusheng. Lina, kalian baik-baik saja. Baik-baik saja. Posisi Frankie sudah dipastikan. Sudah. Di atap gedung seberang. Kamu jaga Cuyan ya. Gue yang hadapi Frankie. Frankie Darmawan, ada masalah. Jenny Sutanto dan kawan-kawannya gagal. Sekumpulan orang tak berguna. Banyak orang, belasan senjata, tapi tak bisa membunuh seorang pun. Chen Fuseng, dia sekarang ada di mana? Kontrol jaringan kami terhadap grup Chandra sudah diputus. Lokasi pastinya masih belum jelas. Sialan. Rencana A dan B sudah gagal. Sepertinya hanya bisa menjalankan rencana S. Bramantio, Frankie Darmawan. Sudah aku bilang, seharusnya aku yang diturunkan. Orang-orang tak berguna itu memang tak bisa diandalkan. Kau adalah kartu terakhirku. Kau harus membunuh Chen Fusheng. Benar ya? Gampang. Dalam 10 menit, aku akan bawa kepala Chen Fusheng untuk Bapak. Baik. Pergilah. Pergilah. Dalam 10 menit, aku akan bawa kepala Chen Fusheng untuk Anda. Baik. Pergilah. Hei, angkat tanganmu, atau ku tembak kau. Kami tahu kau kuat, tapi aku tak percaya tubuhmu bisa menahan peluru. Hei, sudah lama tak bertemu. Orang semenari kau. Ayo. Main denganku. Cuma segini. Hei, memang asik. Sekarang, pernah dengar pepatah ini? Penjahat mati karena banyak bicara. Hei, barusan cuma main-main. Mau melawan Bramantio? Kau belum layak. Oka, barusan cuma main-main sama kamu. Mau melawan Bramantio? Kamu belum pantas. Hari ini, meski tidak bisa menghabisi keluarga Chu sekaligus, tapi Bramantio sudah bertindak. Membunuh Chen Fusheng sudah cukup sebagai hasil. Dengan kemampuan Bramantio membunuh Chen Fuseng, pasti mudah saja. Kalian yakin membunuhku semudah itu? Kamu tidak mati? Si rubah tua, kecewa ya? Kalau aku tidak mati, yang harus mati adalah kamu. Frankie Darmawan, kamu sudah tidak punya orang lagi. Jadi lebih baik ikut aku pulang untuk menjalani penyelidikan. Penyelidikan? Kamu orang resmi? Frankie Darmawan, kamu sudah kehabisan orang. Jadi, ikut aku pulang dengan patuh. Terima penyelidikan saja. Penyelidikan? Kamu orang resmi. Benar. Kalau bukan untuk menangkapmu, aku seharusnya sudah kembali ke unit khusus naga. Unit khusus naga? Aku mengerti. Kamu adalah raja agen itu. Frankie Darmawan, pintar ya. Kalau sudah orang pintar, jangan melawan lagi. Hari ini, aku memang kalah. Tapi pada akhirnya, aku hanya anggota Persatuan Pegunungan Selatan. Seorang anggota inti. Kamu tidak bisa melawan Persatuan Pegunungan Selatan. Aku mati. Ketua akan turun tangan sendiri. Kamu pikir bisa membunuhku?
Segitu tegasnya. Guru, di mana Frankie Darmawan? Frankie Darmawan, sisa-sisa kekuatan Persatuan Pegunungan Selatan sudah diselesaikan. Unit khusus naga sudah turun tangan. Cuyan juga sudah aman. Tapi dia sangat khawatir padamu. Sudah, ayo kita pulang. Ketua, Frankie Darmawan, mati. Paten Grup Chandra. Persatuan Pegunungan Selatan harus mendapatkannya. Tidak menyangka Cuyan ini menyewa pengawal ini. Memang agak berbakat. Meskipun hanya semut kecil, tapi bisa membunuh Frankie Darmawan. Aku harus menghargainya. Hubungi Cusin. Katakan saja, aku ingin bertemu Chen Fusheng ini. Baik, Ketua. Apa? Ketua Persatuan Pegunungan Selatan mau bertemu aku? Iya, aku kasih tahu ya. Kalau sampai nyinggung Persatuan Pegunungan Selatan, akhirnya bakal tragis. Untungnya, kali ini aku bantu kalian dapatkan kesempatan ini. Nanti, asalkan kalian merendahkan diri dengan patuh, pasti nyawa bisa selamat. Kamu mau ngapain? Aku kasih tahu ya. Sekarang aku sudah waspada. Jangan harap bisa nyerang diam-diam. Kita bikin Persatuan Pegunungan Selatan. Kehilangan banyak anggota. Mereka pasti punya niat jahat. Kemungkinan besar, mereka pasang jebakan. Kita tidak boleh pergi. Cuyan, apa yang kamu omongin? Kesempatan ini adalah hasil jerih payahku. Kamu mau apa? Aku justru merasa harus pergi. Nanti ketemu ketua, kalian harus bersikap sangat hormat. Dia itu orang penting beneran. Kalau sampai bikin dia tidak senang, bukan cuma kalian, aku juga bakal kena getahnya. Berhenti! Kalian tidak bisa langsung masuk. Harus diperiksa dulu. Mulai dari dia dulu. Berdiri. Kalian tidak bisa langsung masuk. Harus digeledah dulu. Mulai dari dia dulu. Ayo kita pergi sekarang. Kenapa kamu memukul orang? Mereka itu orang Persatuan Pegunungan Selatan. Diam! Ketua, saya sudah membawa Chen Fusheng untuk Anda. Benar-benar pemuda yang luar biasa. Silakan duduk. Bapak Chen, saya suka orang-orang berbakat. Kamu cukup jago bela diri. Apa kamu tertarik bekerja untuk saya? Nona Chu bayar kamu berapa? Saya bayar 10 kali lipat. Bagaimana? Saya sudah berjanji pada Cuyan. Maaf sekali. Tidak apa-apa. Nona Chu, mari kita bicarakan paten keluarga Chu. Berikan harganya. Berapa yang Nona Chu berikan padamu? Aku bayar 10 kali lipat. Bagaimana? Aku sudah berjanji pada Yan. Maaf sekali. Tidak apa-apa. Nona Chu, mari kita bicarakan paten Grup Chandra. Sebutkan harganya. Paten Grup Chandra, wakili nasib negara Dasha. Walaupun aku hanya seorang pedagang kecil, tapi aku tahu harus membela negara. Paten ini bisa dijual ke siapa saja, kecuali ke Persatuan Pegunungan Selatan. Karena sepengetahuanku, di balik Persatuan Pegunungan Selatanmu, ada kekuatan asing. Nona Chu, perkataanmu itu salah. Semangat cinta tanah air memang penting. Tapi paten ini bukan milikmu sendiri. Kalau sesuatu terjadi padamu, aku yakin Tuan Chu akan sangat bersedia menjualnya padaku. Ketua, adikku ini masih belum bisa berpikir jernih. Aku akan coba bujuk dia lagi. Tidak usah dibujuk. Kami tidak akan menjual patennya. Ayo, kita pergi. Kamu siapa sih? Urusan keluarga kami, kapan giliran kamu yang mengambil keputusan? Tentu saja dia berhak. Pendapat Fusheng adalah pendapatku juga. Ayo, kita pergi. Baik. Hebat sekali kau, Chen Fusheng.
kau benar-benar mau menolakku? Tidak ada yang bisa menolakku 2 kali. Kalau begitu, aku akan menolakmu 2 kali. Ayo, kita pergi. Sepertinya kau tidak bisa pergi. Kenapa? Mau main kasar? Aku belum selesai bicara. Tidak ada yang bisa menolakku 2 kali. Jika ada, pasti dia sudah jadi mayat. Sepertinya kamu tidak bisa pergi. Kenapa? Mau berkelahi? Aku belum selesai bicara. Tidak ada yang bisa menolakku 2 kali. Kalau ada, pasti dia sudah jadi mayat. Chen Fusheng, kamu cari mati ya? Berani bersikap tidak sopan seperti ini kepada ketua. Anak muda, memang suka gegabah. Jangan kira dengan membunuh beberapa anak buahku yang tidak berguna, kamu bisa berbuat semaumu. Hari ini, harus kuberi kamu pelajaran. Tampol dia! Segini orangnya tidak cukup. Tidak heran kamu bisa membunuh Frankie Darmawan. Memang ada kemampuannya. Ini adalah Pak Wu, anak buahku yang paling andal. Tubuhnya sekeras baja, sudah dilatih hingga sempurna. Chen Fusheng, meskipun kamu punya sedikit kemampuan, di hadapan Pak Wu, kamu bukan apa-apa. Aku, Wu Jingzong. Di dunia persilatan, aku dijuluki Vajra Wu. Aku sudah menjaga keperjakaanku selama 60 tahun. Melatih tubuh yang tak tergoyahkan bagaikan Vajrat. Bahkan jika aku berdiri di depanmu dan membiarkanmu memukul, kamu tidak akan bisa menembus pertahanan Vajraku. Kamu 60 tahun latihan keperjantanan. Bahkan kalau kau berdiri di depanku dan kau pukul, kau tetap tak bisa menembus pertahanan bajaku. Kau 60 tahun tubuh perjaka. melatih tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana bisa kau menembusnya? Latihan 60 tahun sebagai perjaka. Hebat. Hebat. Aku lawan kau sampai mati. Jangan bergerak. Villa ini sudah kupasangi bom. Begitu kutekan tombol ini, semua orang akan mati semua. Ketua, jangan gegabah. Chen Fusheng, demi keselamatan kita, jangan sembarangan bergerak. Kau, si Chen, aku sudah berkeliaran di dunia hitam lebih dari 30 tahun. Kau adalah orang pertama yang memaksaku sampai ke titik ini. Tapi, sehebat apapun kau, apa gunanya? Sekarang ku beri kau dua pilihan. Biar aku pergi, atau kita mati bersama. Coba tekan saja. Bocah, kau kira aku tidak berani? Jangan paksa aku. Ketua, jangan gegabah. Chen Fusheng, kumohon, jangan sembarangan. Di villamu itu memang dipasangi bom. Tapi sekarang, tidak ada satupun yang bisa meledak. Tugas selesai. Semua bom di villa sudah dilumpuhkan. Kukira bakal rumit, tapi saat melumpuhkannya sama sekali tidak sulit. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Biarin aku pergi, atau kita mati bareng. Coba tekan aja. Bocah, lu pikir aku nggak berani? Jangan maksain aku. Ketua, jangan gegabah. Chen Fusheng, aku mohon, jangan sembarangan. Villamu itu memang dipasang bom. Tapi sekarang, nggak ada satupun yang bisa meledak.
Tugas selesai. Semua bom di villa sudah dilumpuhkan. Kukira bakal rumit, tapi pas dilumpuhin, gak susah sama sekali. Gak mungkin. Mustahil. Aku pasang ratusan bom di villa itu. Mana mungkin kamu lumpuhin semuanya? Kamu bohong. Kalian semua bohong. Jadi, masih ada cara lain? Aku mohon, lepaskan aku. Kekayaanku tersebar di seluruh dunia. Cukup buat puluhan grup Chandra. Semua aku berikan, gimana? Kekayaan memang menggiurkan. Tapi kalau didapat dengan mengkhianati negara, cuma bikin jijik. Sudah sampai. Unit khusus naga bertugas. Mana tersangkanya? Ini dalangnya. Borgol. Kamu ini siapa sebenarnya? Mana mungkin bisa mengerahkan unit khusus naga? Karena aku anggota unit khusus naga. Kamu itu Raja Mata-Mata. Gak mungkin, aku nggak terima. Raja Mata-Mata itu apa? Nanti di rumah aku jelasin detail. Perkenalkan, Chen Fusheng, agen terhebat dengan pangkat tertinggi di unit khusus naga. 3 tahun lalu, atas perintah organisasi, dia dikirim ke luar negeri untuk menjalankan misi rahasia. Kini, dia berhasil menangkap organisasi kriminal lintas negara. Persatuan Pegunungan Selatan. Mari kita sambut kepulangannya. Chen Fusheng, kerja kerasmu selama ini sangat berarti. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi menyembunyikan identitas. Chen Fusheng, dengarkan perintah. Setelah dipertimbangkan oleh organisasi, kami menunjukmu sebagai kepala unit khusus naga. Kami harap di posisi ini, kamu dapat memimpin unit khusus naga untuk terus berkembang dan bersinar, menjaga kedamaian negara. Saya siap melaksanakan tugas. Guru, sekarang kamu sudah jadi kepala unit khusus naga, jadi tolong lindungi aku ya. Guru, sepertinya saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu tidak boleh pergi. Tolong aku. Sial. Ini benar-benar medan perang.